Selamat pagi anak-anak. Wah, semangat sekali ya pagi hari ini. Ya pasti dong harus pagi-pagi seperti ini semangat-semangatnya untuk seminggu dulu. Nah, sebelumnya Ibu mau absen. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, bagus. Oke. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Topik materi kita hari ini kan itu tentang nilai-nilai sosial budaya dalam kehidupan. Nah, setelah mendengarkan topik kita hari ini, apa yang terlintas di pikiran Anda sekalian? Apa itu nilai-nilai sosial budaya? Ya, baik, yang di belakang coba. Oke, good. Ada lagi yang lain? Ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan apa itu nilai-nilai sosial budaya dalam kehidupan. Seperti apa itu? Suasana di Selipi masih belum kondusif. Rekan kami Ruli Kurniawan menyampaikan ada beberapa kali lemparan bom molotov. Apakah masyarakat Indonesia benar-benar tahu apa itu nilai dan norma? Tapi kenapa begitu banyak masalah yang terjadi? Nilai dan norma sosial begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentu saja disebabkan karena nilai dan norma berperan dalam memberikan stabilitas kehidupan bermasyarakat. Secara umum, nilai dan norma sosial berperan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar perilaku yang ditunjukkan seimbang, tidak merugikan, serta tidak menimbulkan ketidakadilan. Untuk itu, mari kita simak lebih mendalam mengenai apa itu nilai dan norma sosial. Nah, sebenarnya nilai itu apa sih? Nilai adalah sesuatu yang ingin kita perjuangkan atau kita wujudkan, sesuatu yang berharga ataupun bernilai, di mana apabila sesuatu itu bernilai, maka kita akan semakin berusaha untuk memperjuangkannya. Nah, nilai ini sebagai dasar untuk mengevaluasi perilaku kita. Jenjang nilai. Yang paling rendah adalah nilai individu. Apa yang diperjuangkan individu satu dengan lainnya berbeda. Nilai di atasnya ada nilai komunitas. Namun konflik antar kelompok, etnis, agama masih bisa terjadi. Oleh karena itu, jenjang nilai paling tinggi adalah bangsa, di mana mempunyai nilai yang mengatur struktur sosial di bawahnya. Fungsi nilai antara lain alat untuk menentukan kelas sosial seorang dalam struktur stratifikasi sosial. Yang kedua, mengarahkan untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai nilai yang ada. Ketiga, alat solidaritas untuk saling bekerja sama. Keempat, pendorong untuk selalu berbuat baik. Nilai dominan dianggap lebih penting daripada yang lainnya. Penting tidaknya dilihat dari banyaknya yang menganut, lamanya nilai itu digunakan, tinggi rendahnya usaha memberlakukan nilai itu, dan presise. Selanjutnya ada nilai mendarah daging. Nilai ini telah menjadi kepribadian dan kebiasaan, sehingga nilai tersebut tidak melalui proses berpikir dalam pelaksanaannya. Nilai tersebut telah tersosialisasi dari kecil, dan apabila seseorang tidak melakukannya, maka mereka akan merasa malu. Apa itu norma? Norma berasal dari bahasa Belanda, norm, yang artinya pedoman atau kaidah, dan mos dari bahasa Latin yang artinya adat atau kebiasaan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa norma adalah tanda tentang apa yang dipandang benar atau pantas dan mengandung ide tentang kewajiban dan keharusan yang berkaitan dengan nilai yang terkandung dalam struktur sosial. Ciri-ciri norma yang pertama adalah tidak tertulis. Pada umumnya norma tidak tertulis dan bersifat verbal. Yang kedua adalah hasil dari masyarakat. Oleh karena itu, norma membutuhkan masyarakat sebagai pendukung untuk menaatinya. Yang terakhir adalah adanya sanksi. Norma bersifat mengikat dan tanpa adanya sanksi ini, maka norma akan bersifat himbauan. Isi norma. Norma berisikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau hal baik. Norma juga berisikan larangan terhadap hal yang tidak patut dilakukan atau hal buruk. Norma eksternal. Berdasarkan resmi tidaknya, norma eksternal dapat dibagi menjadi formal dan informal. Norma eksternal informal adalah aturan atau norma yang dirumuskan dan diwajibkan dengan tegas dan bersifat memaksa, contohnya adalah undang-undang. Sedangkan norma eksternal informal adalah norma yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat dan bersifat tidak memaksa. Iya
Informal. Anak muda zaman sekarang sikapnya aneh-aneh aja. Pembagian norma eksternal berdasarkan kekuatan sanksinya. Yang pertama ada mores. Mores itu merupakan adat istiadat yang memiliki arti yang penting dalam sistem budaya. Jika terdapat pelanggaran terhadap mores, maka akan dikenakan sanksi dari pengurus setempat seperti dikucilkan. Contoh dari mores adalah upacara manten yang dilaksanakan oleh masyarakat di Bali. Dan yang kedua ada foxwe. Foxwe itu merupakan standar etika yang berkaitan dengan perilaku manusia sehari-hari. Jika terdapat pelanggaran foxwe, maka akan ada gosip ataupun perbincangan negatif dari orang lain. Contoh dari foxwe adalah berkata secara tidak sopan ataupun membuang sampah sembarangan dan perbuatan tercela lainnya. Yang ketiga ada norma hukum. Norma hukum itu merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu seperti pemerintah atau negara. Jika terdapat pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi yang tegas seperti hukuman penjara ataupun hukuman denda. Contoh dari norma hukum adalah Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir adalah norma moral. Norma moral itu merupakan suatu pedoman baik ataupun buruknya perilaku manusia yang Nah, di sini Ibu sudah menampilkan materi yang akan kita bahas hari ini mengenai nilai sosial budaya dalam kehidupan. Nah, apa itu nilai sosial budaya? Ada beberapa menurut para ahli mengenai nilai sosial. Yang pertama itu menurut Kimball yang mendefinisikan nilai sosial sebagai asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari apa yang baik dan apa yang benar dan apa yang dianggap penting bagi masyarakat. Yang kedua ada Awe Green
seorang penulis buku tentang sosiologi sekaligus pengusaha asal Amerika. A.W. Green mengatakan bahwa nilai sosial merupakan suatu kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. Yang ketiga itu ada Surjono Sukanto, lektor, kepala sosiologi dan hukum adat di Fakultas Universitas Indonesia pada tahun 1965 sampai 1969. Yang aktif menulis buku sosiologi. Surjono Sukanto ini mendefinisikan nilai sosial sebagai konsep abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dan yang terakhir itu ada menurut Clarkson, seorang antropolog Amerika dan ahli teori sosial. Clyde Clarkson mengartikan nilai sosial sebagai ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengatasi kemauan pada waktu dan situasi tertentu. Dan di sini ada pengertian secara umum, anak-anak sekalian bisa baca. Nah, slide berikutnya ada karakteristik nilai sosial. Yang pertama itu nilai sosial diperoleh melalui proses interaksi dan bukan perilaku bawaan sejak lahir. Yang kedua itu ada warisan melalui proses belajar, yaitu sosialisasi, akulturasi, dan difusi. Yang ketiga, nilai sosial sebagai sarana untuk mencapai cita-cita dalam masyarakat. Yang keempat, setiap masyarakat memiliki nilai sosial yang berbeda. Yang kelima itu ada setiap nilai sosial memiliki dampak yang berbeda bagi tindakan warga masyarakat yang bersangkutan. Yang terakhir itu mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Slide berikutnya ada fungsi sosial. Yang pertama, dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Dan yang kedua itu menjadi pengarah masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang berikutnya penentuan terakhir dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Dan yang berikutnya alat solidaritas yang digunakan di kalangan anggota kelompok dan juga alat pengawas perilaku manusia. Beberapa jenis-jenis nilai sosial. Yang pertama itu ada nilai material. Segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia atau benda-benda nyata yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan fisik manusia. Adapun contohnya itu ada sandang dan pangan. Yang kedua, nilai vital. Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau aktivitas. Buku dan bolpoin untuk pelajar. Dan contohnya itu buku pelajaran yang berguna bagi siswa saat belajar. Yang ketiga ada nilai kerohanian. Segala sesuatu yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani manusia yang bersifat universal, contohnya beribadah. Kita sebagai manusia pasti selalu berinovasi dan melakukan perubahan. Hal itu juga berdampak pada perubahan sosial dan budaya. Tapi, bagaimanakah contoh perubahan sosial itu? Oke, masyarakat zaman dahulu beranggapan banyak anak banyak rezeki, sedangkan zaman sekarang 2 anak sudah cukup. Dulu, pergaulan sangat terbatas, namun di zaman modern, pergaulan jauh lebih bebas seperti meminum alkohol dan merokok.
Hubungan antara orang tua dengan anak sangat terbatas. Berbeda dengan sekarang, hubungan antara orang tua dengan anak lebih bebas. Dan dulu, keturunan merupakan ukuran status sosial yang tinggi. Sekarang, kekayaanlah yang menjadi tolak ukur status sosial. Terus, bagaimana dengan perubahan budaya? Dalam perubahan budaya, contohnya dulu manusia hidup di gua, sekarang mereka tinggal di rumah. Dulu tanah dikelola dengan cangkul, kini menggunakan traktor. Pabrik menggunakan peralatan sederhana. Di zaman modern menggunakan mesin, komputer, dan robot. Dulu transportasi perdagangan menggunakan sampan. Di era modern menggunakan kapal laut dan pesawat terbang, dan sekarang jangkauan perdagangan lebih luas. Ada bentuk-bentuk kontak budaya yaitu 1. Antar bagian-bagian atau seluruh masyarakat. 2. Antar golongan yang bersahabat dan bermusuhan. 3. Masyarakat yang menguasai dan dikuasai. 4. Masyarakat sama besar dan berbeda besarnya. Dan yang terakhir, aspek budaya non-material dan material. Perubahan dianggap menguntungkan dan bermanfaat jika 1. Masyarakat merasa membutuhkan. 2. Perubahan itu dapat dipahami dan dikuasai. 3. Menguntungkan masyarakat. 4. Meningkatkan taraf hidup. 5. Tidak bertentangan dengan nilai masyarakat. 6. Tidak merusak prestise. Dalam setiap hal, pasti ada pro dan kontra. Kenapa masih ada yang menolak perubahan tersebut? Perubahan itu dianggap merugikan karena yang pertama menggunakan hal yang baru akan mendapatkan hukuman dari masyarakat. Yang kedua, menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, bertentangan dengan nilai masyarakat. Dan yang keempat, penemuan material dan non-material sulit diintegrasikan dalam pola kebudayaan. Hal itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang mempertahankan keharmonisan, dan yang kedua, kelompok yang menginginkan kemajuan. Orang yang menghendaki perubahan berkecenderungan untuk berubah. Orang yang menolak perubahan berkecenderungan untuk bertahan. Untuk itu, masyarakat harus bersikap kritis terhadap perubahan sosial dan budaya yang ada. Tapi, bagaimana caranya? Jika kebudayaan itu masih bisa dipergunakan untuk pedoman hidup, maka masyarakat akan bertahan. Apabila kebudayaan itu tidak memberi manfaat, maka masyarakat harus mengadakan perbaikan terhadap kebudayaan tersebut. Orang yang bersikap kritis juga memiliki ciri-ciri, yaitu Pertama, peduli. Kedua, mampu memberikan saran positif. Ketiga, berani mengemukakan pendapat. Keempat, cermat dalam memilih perbuatan baik atau buruk. Kelima, mampu mengevaluasi diri sendiri. Jadi sekarang kita tahu contoh-contoh dan sikap terhadap perubahan sosial dan budaya. Seperti biasa, terima kasih. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan yang tadi, ada yang ingin bertanya atau ingin
memberikan pendapat, boleh juga pendapat atau ya Bu, saya begini, saya tidak setuju, saya berpendapat bahwa nilai sosial itu begini. Oke, baik ya, coba yang di depan. Tujuan nilai sosial. Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu tujuan dari nilai sosial. Tujuan dari nilai sosial ini sebagai pedoman berperilaku. Dengan adanya nilai sosial ini, maka individu dalam masyarakat dapat menentukan mana perilaku baik yang sesuai dengan nilai dan mana perilaku yang buruk sebagai bentuk pelanggaran dalam masyarakat. Baik, yang berikutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oh, itu siswa namanya siapa? Oke, coba. Mengapa manusia harus memiliki nilai dan norma dalam masyarakat? Baik. Mengapa harus memiliki nilai dan norma? Mengapa harus memiliki nilai dan norma? Agar terciptanya keteraturan dalam masyarakat. Nilai dan norma sosial ini dapat dijadikan atau berfungsi sebagai alat kontrol atau pengawas perilaku masyarakat. Tanpa adanya norma dan nilai sosial ini, semuanya akan kacau balau. Baik, anak-anak, ada lagi yang ingin bertanya tentang hal materi yang kita bahas hari ini? Tidak ada lagi. Sekarang Ibu mau bertanya. Ibu tidak mau menunjuk siapa. Ibu hanya ingin seberapa paham tentang materi kita. Siapa yang bisa jawab bisa nanti angkat tangannya. Pertanyaannya, apa dampak dari nilai sosial ini? Yang bisa jawab bisa angkat tangan. Ya, silahkan. Namanya siapa? Oh, Udin. Oke, silahkan Udin. Iya, good. Dampak dari nilai sosial ini adanya perubahan pola pikir, perubahan mental, pola tingkah laku setiap individu dalam masyarakat dalam berbagai aspek. Ya. Karena waktu kita juga sudah mau habis, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu ada sedikit tambahan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Oke, baik, silahkan. Iya, sedikit Ibu tambahi lagi ya. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, dari materi yang kita bahas, yaitu perubahan sosial dapat bergerak ke arah suatu kemajuan. Dalam hal ini masyarakat akan berkembang. Sebaliknya, perubahan sosial juga dapat menyebabkan kehidupan masyarakat mengalami kemunduran. Oke? Baik, karena waktunya sudah habis, minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih buat semangatnya hari ini. Selamat siang dan selamat melanjutkan mata pelajaran selanjutnya.